Kali ini lanjutan dari seri strategi pembelajaran. Kita fokuskan terkait dengan 5 ragam strategi aktif debat dan variasi-variasinya. Variasi yang pertama adalah debat terstruktur. Langkah-langkahnya, yang pertama kita membagi kelas menjadi 2 kelompok secara berhadap-hadapan. Kelompok yang pertama adalah kelompok pro dan yang kedua adalah kelompok kontra. Lalu di sini fungsi guru adalah sebagai moderator. Kemudian guru memberikan pernyataan atau pertanyaan yang menimbulkan kontroversi atau yang bernada pro dan kontra ya. Misalnya perkembangan teknologi AI dalam pembelajaran di sekolah misalnya seperti itu. Lalu kelompok yang pro ini diminta untuk memberikan argumen sepakat atau dampak positifnya terkait dengan perkembangan AI tersebut. Lalu yang kelompok kontra diminta untuk memberikan argumen yang menolak atau berdampak negatif terkait dengan perkembangan tersebut. Lalu guru mempersilahkan kelompok yang pro untuk memberikan atau menyampaikan argumen lebih dahulu kepada kelompok kontra. Setelah diberikan waktu beberapa saat, lalu kelompok kontra membalas pernyataan tersebut. Kemudian secara bergantian dan dimoderatori oleh gurunya supaya perdebatan itu berjalan dengan lancar, ada batasan-batasan waktunya dalam memberikan argumen. Lalu di akhir kegiatan nanti akan disimpulkan kenapa kok pro atau setuju, ya, kenapa kok kontra atau menolak. Sehingga nanti guru menyimpulkan garis tengahnya atau kesimpulan akhirnya. Lalu variasi yang kedua, think, pair, share, debat. Langkahnya yang pertama, guru memberikan sebuah topik atau pernyataan yang bersifat kontroversial. Lalu yang kedua, setiap siswa diberikan waktu untuk berpikir sendiri. Kalau yang tadi berkelompok, kalau ini diawali dari individu siswa masing-masing. Di kelas itu silahkan berikan pemikiran atau argumen terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu ditulis pada kertas kecil ya, hasil pemikiran masing-masing siswa itu dalam waktu beberapa saat. Setelah itu, langkah yang ketiga, setiap siswa tadi itu berdiskusi dengan pasangannya atau teman sebangkunya atau sharing berdua. Dari pemikiran individu tadi digabungkan dengan 2 pasang sekarang untuk mencari jawaban atau argumen yang disepakati kedua siswa ini. Lalu langkah yang keempat yaitu setiap pasangan berbagi dengan kelompok yang lebih besar. Kalau yang awalnya tadi 1, kemudian bergabung menjadi 2 atau pasangannya, lalu tahap berikutnya bergabung ya, kedua pasang menjadi 1 kelompok atau kalau di bangku itu ada 2 anak atau 2 siswa, maka 2 bangku digabung menjadi 1 kelompok. Setiap pasang berbagi dengan kelompok yang lebih besar untuk menyepakati argumen apa terkait dengan pernyataan yang kontroversial tadi. Lalu langkah yang terakhir adalah share, artinya mempresentasikan ke seluruh kelas. Jadi dari 1 siswa bergabung menjadi 2, bergabung menjadi 4, sampai bergabung menjadi 1 kelas dan disepakati argumen seluruh kelas. Ini adalah variasi yang kedua. Lalu variasi yang ketiga, fishbowl debat. Yang pertama langkahnya ada 2 kelompok di dalam lingkaran. Lalu kelompok yang lain di luar lingkaran. Nah, ini jumlah kelompoknya menyesuaikan dengan jumlah siswa. Bisa 4 kelompok di luar lingkaran, ya bisa 6, bisa 8. Itu menyesuaikan dengan jumlah siswa di kelas itu. Nah, ini misalnya kelompok yang
di dalam lingkaran ini ada 2 kelompok, yang di luar ada 4 kelompok. Nah, kelompok yang di dalam ini ya disebut kelompok debat. Yang di dalam lingkaran itu nanti berdebat tentang topik atau tema yang ditentukan oleh guru. Nah, kelompok yang di luar, ya 4 kelompok yang di luar lingkaran ini bertugas mendengarkan dan mencatat argumen yang diperdebatkan di dalam lingkaran ini. Lalu, langkah selanjutnya setelah kelompok yang di dalam lingkaran ini berdebat selesai, maka kelompok yang di luar lingkaran tadi itu menggantikan posisi dalam lingkaran untuk memberikan tanggapan atau sudut pandang yang berbeda. Maka beberapa saat yang di dalam lingkaran disuruh keluar, lalu 2 kelompok yang di luar tadi bergantian masuk ke lingkaran untuk melanjutkan proses seperti awal tadi secara bergantian, ya. Tahap kedua, misalnya kelompok ini berdebat dengan kelompok ini. Setelah itu kelompok ini berdebat dengan kelompok ini. Tugasnya sama. Yang di dalam lingkaran berdebat, yang di luar lingkaran itu mencatat dan mendengarkan argumen atau ide yang disampaikan. Lalu di bagian akhir nanti adalah refleksi dan kesimpulan. Variasi yang keempat disebut role playing debat. Ini penataannya seperti ini ya. Misalnya ada 4 kelompok yang dibuat pada meja yang melingkar seperti ini. Kemudian misalnya temanya adalah debat tentang pencemaran lingkungan. Ya, karena ini role playing artinya memposisikan menjadi karakter yang berbeda ya, maka temanya pencemaran lingkungan, kelompok ini dinamai dengan tema-tema atau karakter terkait pencemaran lingkungan ini. Misalnya kelompok 1 ini sebagai aktivis lingkungan, kelompok 2 sebagai petani, kelompok 3 sebagai pebisnis misalnya. Kelompok 4 sebagai perwakilan pemerintah atau Kementerian Lingkungan misalnya seperti itu. Nanti ya, siswa ini diminta untuk berdebat dari perspektif karakter masing-masing ya, bukan dari sudut pandang pribadi. Misalnya yang aktivis lingkungan berarti menyampaikan pendapat atau ide, perspektif atau sebagai aktivis lingkungan. Begitu juga pebisnis atau pengusaha, misalnya ini pengusaha tambang, misalnya seperti itu. Kaitannya dengan pencemaran lingkungan, dia memposisikan sebagai pengusaha tambang. Begitu juga dengan petani atau pemerintah. Jadi guru menginstruksikan kepada siswa, jangan menggunakan sudut pandang pribadi, tapi cari argumen sesuai dengan karakter masing-masing dan harus dipertahankan dalam perdebatan itu. Kalau pemerintah misalnya perspektif kebijakan atau peraturan terkait dengan lingkungan. Jadi begitu. Lalu setelah perdebatan sesuai karakter masing-masing itu selesai, ya, mereka akhirnya di bagian akhir boleh merefleksikan perspektif mereka secara pribadi. Nah, ini bisa jadi pendapat tadi sebagai karakter yang berbeda, sekarang karakter pribadi. Ini jawabannya bisa jadi berbeda atau bertentangan dengan pemikiran atau pendapat masing-masing. Lalu variasi yang kelima atau yang terakhir adalah four corner debat. Nah, langkahnya yang pertama, kelas dibagi menjadi 4 kotak atau 4 bagian. Di pojok-pojok kelas itu diberikan tulisan atau tanda ya. Kotak yang pertama atau bagian yang pertama adalah bagian setuju, yang kedua tidak setuju ya, yang ketiga netral, yang keempat tidak tahu. Nah, setelah dibagi menjadi 4 pojok atau 4 bagian seperti ini, guru menyampaikan satu pernyataan atau pertanyaan yang menimbulkan banyak pilihan tadi itu.
Jadi guru silahkan cari tema apa atau pernyataan apa yang itu menimbulkan 4 pilihan, setuju, tidak setuju, netral, atau tidak tahu. Ini misalnya, nyambung yang tadi, misalnya penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran, misalnya seperti ini. Maka siswa ini bisa memilih 4 opsi ini. Setelah diberikan waktu sesaat untuk berpikir, lalu siswa memilih sesuai dengan opsi yang ada di sini. Misalnya, yang setuju silahkan bergeser ke pojok atau bagian setuju. Yang tidak setuju silahkan bergeser ke bagian pojok tidak setuju. Yang netral atau ragu-ragu silahkan pilih pojok netral. Atau yang tidak tahu terkait dengan tema itu atau pernyataan itu silahkan bergeser ke pojok tidak tahu. Nah, setelah siswa memilih sudut sesuai dengan pandangan mereka, mereka diminta untuk berdiskusi dengan kelompok di pojok masing-masing yang punya sudut pandang yang sama. Diminta untuk berdiskusi, lalu mencatat argumen apa atau mengapa pilihan itu setuju, argumennya apa, alasannya apa. Begitu juga yang lain. Nah, setelah berdiskusi, membuat argumen, lalu setiap sudut pilihan tadi ya menyampaikan argumen tersebut di depan kelas secara bergantian. Ya, misalnya kelompok setuju silahkan mempresentasikan alasannya mengapa itu setuju di depan kelas. Lalu bergantian dengan kelompok yang lain. Ya. Lalu di bagian akhir guru memberikan kesimpulan atau refleksi atau menengahkan keempat pilihan tadi. Nah, ini adalah variasi-variasi dalam strategi debat yang bisa kalian pilih atau kalian sesuaikan dengan materi masing-masing. Mungkin itu saja sharing kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.